Orang yang ikut BPJS apakah tidak tawakal kepada Allah? Tanya dulu orangnya. Kalau dia hanya bergantung kepada itu ya berdosa. Tapi kalau itu hanya ikhtiar karena memang itu dipaksakan oleh pemerintah, ya kita harus bersabar. Karena ada hadis, yakni isma wa ati wa induri badahuka wa ukhidha maluka. Dengarkan dan taati pemimpinmu selagi merintah yang baik, sekalipun punggungmu itu dipukuli atau dirampas duitmu, karena Allah yang mengganti. Jadi di sini tentang niatnya, saya tidak bisa meneliti niatnya seorang. Tanya pada yang ikut JBS ini, dia tawakalnya kepada bergantungnya nanti bahwa saya kalau saya pakai ini saya tidak khawatir tidak punya duit. Nah, kalau seperti itu tidak boleh. Tidak hanya jual beli tanah, Jokowi tekan aturan urus STNK, SIM, dan SKCK wajib pakai BPJS Kesehatan. Halo semuanya, kepemilikan kartu peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial akan menjadi syarat wajib untuk berbagai keperluan. Semisal mengurus surat izin mengemudi, mengurus surat tanda nomor kendaraan, dan juga surat keterangan catatan kepolisian. Kewajiban itu tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita mau mengingatkan ke teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Fulkis. Instruksi Presiden tersebut telah ditekan Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2022 lalu. Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, STNK, SKCK adalah peserta dalam aturan tersebut. Jokowi meminta pihak kepolisian untuk memastikan pemohon SIM, STNK, dan SKCK merupakan peserta aktif BPJS Kesehatan. Aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, bunyi Inpres Nomor 1 Tahun 2022. Jokowi menginstruksikan Menteri Agama untuk memastikan pelaku usaha dan pekerja yang ingin ibadah umroh dan haji merupakan peserta aktif dalam program JKN. Beberapa pelayanan publik seperti mendaftar ibadah haji dan umroh juga diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan. Mensyaratkan calon jamaah umroh dan jamaah haji khusus merupakan peserta aktif dalam program JKN. Lanjutnya, tuai kritik. Adapun Presiden Jokowi juga menginstruksikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional juga mengumumkan kartu BPJS Kesehatan akan menjadi syarat jual beli tanah. BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat wajib pembelian tanah akan dimulai 1 Maret 2022. Kebijakan terkait kartu peserta BPJS Kesehatan menjadi syarat transaksi jual beli tanah yang akan diberlakukan mulai 1 Maret 2022, menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Seperti diketahui, kebijakan itu mengacu pada surat bernomor HR.02-153-400-2 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN. Penggunaan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah diterapkan dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Aturan ini pun juga diamini oleh staf khusus dan juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, Teguh Taufikul Hadi. Jadi,
harus melampirkan BPJS ketika membeli tanah. Baru keluar tahun ini impresnya. Mulai diberlakukan sejak 1 Maret 2022. Ungkapnya Jumat 18 Februari 2022. Mengenai BPJS Kesehatan yang dilampirkan, menurut Taufik dapat dilampirkan dari berbagai kelas, baik 1 hingga kelas 3. Kritik pun berdatangan dari anggota DPR dan pengamat mengenai aturan ini. Dirinya menilai kebijakan BPJS Kesehatan harus menjadi syarat jual beli tanah adalah kebijakan yang konyol dan irasional. Aturan ini pun dikritik oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus politisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Hakim. Menurutnya, ini adalah salah satu bentuk pemaksaan kebijakan kepada masyarakat. Selain itu, Lukman mengatakan kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dilindungi negara. Sehingga dalam melindungi hak tersebut, maka negara tidak boleh memberangus hak yang lainnya. Terbitnya aturan yang memaksa rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menjadikannya sebagai syarat dalam layanan pertahanan merupakan bagian dari praktek kekuasaan yang konyol, irasional, dan sewenang-wenang, ujarnya Sabtu 19 Februari 2022. Menurutnya, selaku pembantu Presiden, Sofyan seharusnya memberikan masukan kepada Presiden, bukan bersikap seolah tidak ada masalah. Lahirnya kebijakan ini membuat saya curiga adanya anasir jahat yang menyusup di sekitar Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya dan dengan sengaja mendorong lahirnya kebijakan yang membenturkan Presiden dengan rakyat. Jelasnya. Mengenai kebijakan ini, Lukman pun meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, agar membatalkan kebijakan ini. Jangan malah sebaliknya, bersikap seolah tidak tahu ada masalah dan langsung melaksanakannya, kata Lukman. Jika di dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 terdapat kekeliruan yang terkait dengan masalah pertahanan, seharusnya Menteri Sofyan Djalil sebagai pembantu Presiden memberikan masukan agar Inpres itu direvisi sehingga rakyat tidak dirugikan, ucapnya menambahkan. Nah, itu tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.